al-ilmun nafi' alladhi umira bi talabih, bermurah ilmu yang memberikan manfaat. Artinya ilmu itu ada yang tidak memberikan manfaat. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam doa beliau, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, aku berlindung dengan Engkau daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Nah, ilmu yang bermanfaat itulah yang kita diperintahkan untuk menuntutnya dari mulai buayan sampai lahat itu. Nah, ilmu yang bermanfaat itu adalah huwal ilmu alladhi yahsulu bihi takhliyatul qalbi an uyubiha. Ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang hasil dengan ilmu itu membersihkan hati dari celak-celak hati itu, dari aib-aib hati. Ilmu untuk membersihkan hati daripada kejahatan-kejahatan hati. Contohnya kalau ghaflah seperti lalai dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, lalai terhadap Allah itu merupakan sifat hati yang tercela. Wasababuha, sebabnya lalai kepada Allah itu ar-ridha bin nafsi, adalah menuruti dengan nafsu. Nah, karena kita menuruti nafsu, lalu lalai dengan Allah. Wasababuhu, dan sebabnya kenapa kita setuju menurut dengan nafsu kita. Nah, sebabnya itu adalah hubbud dunia, karena kita mencintai yang tidak kekal ini. Nah, kita mencintai yang tidak abadi. Alladzi huwa aslu kulli khati'ah wa jarimah, yang mana mencintai dunia itu merupakan pokok dari segala dosa dan kejahatan. Famin hubbid dunia, maka dari akibat kita mencintai dunia ini, yansha'ul hasadu, timbullah kedengkian, wal hikdu, dendam, wal ghadabu, marah, wasyuhu wal bukhlu, kikir, wal kibru, sombong, wa hubbur riyasah, suka ketinggian, kepangkatan, wal qasawah, keras hati, wa ghairu dzalik minal uyub, dan lain-lainnya daripada aib-aib hati. Nah, jadi ilmu supaya itu hilang dari hati kita tuntut, karena ada ilmunya. Kayak apa caranya supaya hati kita ini jangan lagi dengki, ada ilmunya. Nah, tuntut ilmu itu. Kayak apa hati ini supaya jangan dendam, ada ilmunya, tuntut ilmu itu. Kayak apa hati ini supaya jangan kikir, jangan sayang dengan harta, ada ilmunya. Nah, ilmu-ilmu seperti itulah yang bermanfaat, yang kita disuruh menuntutnya itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Wa yahsulu bihi, dan hasil dengan ilmu yang bermanfaat itu pula tahliyatul qalbi bi sifatil kamal, memperhiasi hati dengan sifat-sifat kesempurnaan. Kan nasihat, seperti nasihat bermaksud baik kepada orang. Kayak apa caranya supaya kita ini selalu bermaksud baik lawan orang? Ada ilmunya, ada ilmunya. Bila kita mencari, dapat.
Cari dapat. Supaya kita ini ada maksud baik dengan orang. Kada pernah dalam hati ada menginginkan orang celaka. Kada pernah ada dalam hati menginginkan orang bangkrut. Kada pernah ada dalam hati menginginkan orang rugi. Nah, selalu hati ini ingin orang-orang itu diampuni Allah dosanya. Selalu hati ini ingin orang-orang itu dibahagiakan Allah dunia akhirat. Selalu hati ini ingin agar orang-orang ini dapat kemudahan. Nah, ini nasihat. Itu ada ilmunya supaya jadi bisa demikian. Wal afwi, memaafkan, warahmati, kasih sayang, wasakha, pemurah, wattawadu', wal khawfi, wal raja, wa ghairi dzalik minas sifatil mahmudat. Tuntut ilmu itu. Ilmu nang macam ini nang kita disuruh menuntutnya itu. Jadi mesti kita seleksi pengajian-pengajian. Kada setiap pengajian itu baik untuk kita. Kalau semua majlis taklim itu baik untuk kita. Kadang-kadang ada majlis taklim yang membuat kita jadi pusing, membuat kita jadi cinta dengan dunia. Jadi jangan asal pengajian dengarkan, jangan. Apakah isinya itu demikian tadi atau sebaliknya? Baik radio, baik televisi, baik media cetak ada pengajian atau buku-buku, jangan langsung dicerna, jangan dibaca. Apakah ini sesuai dengan ilmu yang bermanfaat atau kada bermanfaat? Jadi bukan setiap majelis ilmu itu bagus bagi kita. Mungkin bagi orang yang bagus, bagi kita belum tentu bagus. Kalau kita menjalani jalan suluk, jalan yang mana kita ingin mencapai keridhaan Allah, jalan menjalani ma'rifat kepada Allah, hati-hati dengan pengajian-pengajian. Kalau itu justru menyimpangkan kita dari tujuan mencapai ma'rifat kepada Allah itu. Oh, ini pengajian masalah fikih yang menguraikan tentang mazhab ini, mazhab itu, kada perlu diikuti. Justru bikin tambah pikiran. Tambah pikiran. Ini mazhab Syafi'i mengatakan boleh, mazhab Hanafi kada berkunut, mazhab ini. Kada perlu ikut pelajaran seperti itu. La yanfa, kada berguna untuk mendekatkan diri kepada Allah. Amun untuk bahan pandir ya berguna aja bang itu. Banyak buku dibaca, banyak pengajian didengar, bahkan modal berpandir kayaknya ya berguna aja. Tapi kalau untuk menuju kepada Allah, la yanfa, kada ada gunanya. Cari ilmu nang supaya kita ini asalnya kikir jadi pemurah, asalnya pendendam jadi pemaaf, asalnya pengarasan jadi lemah lembut. Nah itu ilmu nang macam itu nang bermanfaat untuk orang-orang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah. Jadi hati-hati bagi mereka-mereka yang sudah suluk, sudah menjalani jalan menuju Allah. Jangan sembarang masuk ke telinga ilmu-ilmu yang barangkali bisa mengganggu konsentrasi kita untuk terus jalan. Wa yahsulu bihil ma'rifatu, dan hasillah dengan ilmu itu al ma'rifatu billah, mengenali dengan Allah. Wa sifatihi, sifat-sifat Allah yang sempurna, wa asma'ihi, nama-nama Allah al-husna, wa af'alihi, af'al, perbuatan-perbuatan Allah, wa bikaifiyati ta'abbud lahu, cara bagaimana beribadah kepada Allah,
wa ta'addub ma'ahu, bagaimana cara beradab bersama Allah. Nah, ini ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berguna ini untuk orang-orang yang ingin ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para muhibbin rahimakumullah. Jadi Allah zatnya, kita pelajari tentang zat Allah. Sifat Allah kita pelajari. Allah punya sifat-sifat kesempurnaan. Nama-nama Allah semuanya nama-nama yang indah. Fi'il perbuatan Allah semuanya punya makna tanpa sia-sia. Nah, itu kita pelajari. Kita pelajari bahwa Allah itu maujud, ada. Allah ada. Nah, semuaan kita yakin Allah Ta'ala itu ada. Tapi kada semuaan orang sudah merasa keberadaan Allah itu. Mulai kekanakan sampai nang tua yakin Allah ada. Tapi merasalah pada Allah itu ada. Nah, ini yang perlu dicari ilmu. Kayak apa cara supaya keyakinan selama ini Allah ada itu bisa kita rasa. Jangan sampai kita meyakini tentang Allah ini sampai di ilmul yakin. Tapi harus naik ke ainul yakin. Naik lagi ke hakul yakin. Nah, ilmu semacam ini yang membawa beruntung dunia dan akhirat. Ini yang dicari. Kalau ada pengajian-pengajian yang mengarah ilmu seperti itu yang bagus didengar. Ini yang bagus didengar. Ada pengajian yang bertatawaan, ada artinya. Baca rubuhan, ada maknanya. La yanfa, kada ada gunanya kalau untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tidak ada gunanya. Cari ilmu supaya kita ini merasa Allah itu ada. Nah, sekarang kita dengan Baitullah yakin Baitullah itu ada. Yakin. Itu ngarannya namanya ilmul yakin. Berangkat kita ke Mekah. Masuk masjid, melihat ini Baitullah, itu namanya ainul yakin. Lapah nih, berangkat nih, perlu dana, perlu tenaga, pembimbing, hanya sampai ke Makkah sana. Melihat ini Baitullah yang selama ini aku ketahui dari orang-orang, sekalinya macam ini Baitullah. Itu namanya ainul yakin. Cari jalan kayak apa supaya kau melihat Baitullah itu. Nah, melihat Baitullah ainul yakin. Yakin bujur sudah pada ada sekalinya Baitullah ini. Dulu hanya sekedar ilmu, tahu pada ada Baitullah. Sekarang sudah di hadapannya, yakin kita. Nah, sekarang masuk ke dalam Baitullah, masuk ke dalamnya. Ini hakul yakin. Hakul yakin. Ngalih bana masuk itu. Bila kada orang nang dekat lawan bubuhan kerajaan, kada kau masuk ke situ. Kada kau masuk ke Baitullah. Kayak apa aja sugihnya, bisi harta, kada kau masuk. Kalau kada punya link yang bagus dengan kerajaan-kerajaan amir-amir, nah mungkin hanya bisa masuk ke dalam Baitullah. Nah, sama orang untuk mendapatkan hakul yakin ini, kayak apapun amalan banyaknya, kada akan bisa. Kalau kada syafaat daripada para aulia, terutama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi cara itu yang dituntut nih, supaya kau melihat Baitullah, supaya kau masuk. Nah, jadi apabila kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu maujud, ada, sudah dapat ilmu yakin. Nah, kemudian kita sudah merasa bahwa segala sesuatu ini ternyata kada akan bisa ada tanpa adanya Allah.
Nah, kita sudah bisa merasakan bahwa ternyata segala sesuatu ini kadang akan bisa bergerak kalau tidak digerakkan oleh Allah. Segala sesuatu kadang akan bisa berkehendak kalau kadang diberi kehendak oleh Allah. Sudah kita rasakan itu. Berarti kita punya ainul yakin kepada maujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ada ilmunya. Ada ilmunya. Kayak apa cara supaya kita bisa duduk di ainul yakin itu. Melihat apapun kita kadang akan lepas daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu ainul yakin. Ini ilmu yang dicari. Ilmu dicari. Itu babakan yang kedua sesudah ainul yakin. Nah, kemudian bagaimana caranya supaya kita bisa berakhlak dengan akhlak Allah? Akhlak Allah. Jar Nabi takhallaqu bi akhlaqillah. Berakhlaklah dengan akhlak Allah. Kayak apa cara supaya bisa berakhlak dengan akhlaknya Allah? Nah, bila kita mampu berakhlak dengan akhlaknya Allah, kita sudah hakul yakin. Nah, hakul yakin. Nah, samuan itu ada ilmunya. Ada ilmunya. Asalkan kita mau belajar sungguh-sungguh, Allah menjamin diberi. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dalam Al-Quran, orang yang bujur-bujur ya Tuhan, sungguh-sungguh belajar, lanahdiyannahum subulana, kami akan berikan dia, asal mau bujur-bujur belajar. Kayak apa supaya naik ke ainul yakin, kayak apa caranya supaya bisa masuk ke hakul yakin. Nah, ini ilmu yang membawa kita beruntung. Ini ilmu. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Qala Syekh Abu Abdullah At-Tirmidzi, al-ilmu an-nafi huwa an-nur idza asyraka fi sadri tasawwaratil umur husnuha wa sayyi'uha wa huwa alamatul hidayah. Syekh Abu Abdullah At-Tirmidzi berkata, ilmu yang bermanfaat itu adalah cahaya. Bila sudah cahaya itu menerangi hati kita, kita akan melihat ini baik, ini buruk. Jadi ilmu untuk mengetahui mana halal, mana haram, mana yang mesti dikerjakan, mana mesti ditinggalkan, mana yang mendekatkan diri kepada Allah, mana yang membuat diusir oleh Allah. Nah, mengetahui itu ilmu bermanfaat. Wa huwa alamatul hidayah, itu alamat petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala ba'dhum, berkata sebagian ulama, wa hadhil ulum allati yanbaghi al-insanu ay yastaghrika fiha umrah wa ma siwa hadhil ulum qad la yuhtaju ilaiha wa rubbama adarra bi sahibiha. Ini ilmu-ilmu yang diterangkan di atas tadi. Ilmu cara membersihkan hati, ilmu cara memperhiasi hati, ilmu cara mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ilmu-ilmu yang mestinya manusia menghabiskan umur pada ilmu itu. Ilmu ini yang kita habiskan umur. Wa ma siwa hadhil ulum, selain ini ilmu-ilmu, qad la yuhtaju ilaiha, kadang-kadang kada diperlukan kepadanya. Hanya diperlukan kepadanya. Rubbama adarra bi sahibiha, kadang-kadang justru membahayakan orangnya. Bisa membahayakan. Kita kadang akan bisa beradab dengan Allah kalau tanpa ada muraqabah. Nah, ilmu kayak apa cara supaya lawan Tuhan beradab. Kita lawan atasan kita beradab, lawan pimpinan kita bertata kerama, lawan Tuhan maginnya lagi beradab. Nah, kayak apa cara beradab lawan Tuhan itu? Nah, antara lain adalah ilmunya mesti kita muraqabah. Muraqabah. Nah, muraqabah kita selalu merasa diawasi Allah, merasa dilihat Allah, didengar oleh Allah.
diketahui oleh Allah, nak mau tuh beradab lawan Tuhan. Bila itu kadada mau beradab lawan Tuhan. Yang tertawa terbahak-bahak, atau apa kadang orang tertawanya gelagakan. Ini orang kada beradab lawan Allah Ta'ala. Kenapa? Ini merasa Allah tuh kadada. Nah kayaknya ada kan yang wanita tawa kayak itu bang. Ada wanita tawa di hadapan Tuhan. Tertawa dalam arti yang terbahak-bahak itu. Sahabat tertawa terbahak-bahak ditegur oleh Nabi. Ya Nabi, kalau engkau tahu seperti aku tahu, niscaya kalian lebih banyak menangis daripada terbahak-bahak itu. Nah ini Nabi ini Sayyidul Mutakhalliqin bi akhlaqillah, contoh orang yang berakhlak dengan akhlak Allah ya Nabi, dan warasatuhu, dan pewaris-pewaris Nabi itu. Jadi beradab dengan Tuhan kada akan bisa ada kalau kita kada merasakan keberadaan Allah itu. Kalau kita sudah merasa Allah ini ada, dekat, sangat dekat, tahu apa geritik hati kita, maka kada wani sudah.